Selamat datang di Goa Video. BKB 005 bukan kisah beneran bagian 005. Di video kali ini saya akan membawakan cerita dengan judul Cinta, Persahabatan, dan Pengkhianatan. Episode 1. Rizal adalah seorang pemuda sukses di kota besar. Dia memiliki perusahaan sendiri dan tinggal di apartemen mewah. Meskipun hidupnya berkecukupan, ada satu hal yang selalu mengganggu hatinya, rasa ingin tahu tentang teman-teman sejati. Selama ini, dia merasa banyak orang di sekitarnya hanya peduli padanya karena harta yang dimilikinya. Maka, Rizal memutuskan melakukan sebuah eksperimen. Ia akan hidup sebagai orang miskin selama beberapa waktu untuk mencari teman sejati. Dia pun pergi ke sebuah desa kecil, membawa uang secukupnya dan berpakaian sederhana. Di desa itu, ia menyewa kamar kecil di rumah seorang wanita tua bernama Bu Sumi. Setiap hari, Rizal membantu warga sekitar bekerja di ladang dan pasar. Dari pekerjaannya, ia hanya memperoleh upah sedikit, cukup untuk makan sehari-hari. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Di desa itu, Rizal bertemu dengan Ali, seorang pemuda yang bekerja keras demi keluarganya. Ali menerima Rizal dengan baik meskipun dia berpakaian lusuh dan terlihat seperti orang biasa. Ali sering berbagi makanan dan selalu mengajak Rizal ke rumahnya untuk makan malam bersama keluarganya. Rizal mulai merasa bahwa kehangatan yang diberikan Ali dan keluarganya adalah sesuatu yang langka, sebuah kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu hari, desa tersebut dilanda bencana, dan rumah Bu Sumi hampir hancur. Warga desa bekerja keras untuk membantunya, termasuk Rizal dan Ali. Mereka bahu-membahu, gotong royong membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Saat itu, Rizal menyadari betapa tulusnya persahabatan yang ia temukan di desa ini. Tidak ada yang peduli tentang harta atau status sosial, mereka hanya saling peduli dan tolong-menolong. Setelah sebulan, Rizal pun pamit kepada Bu Sumi dan Ali. Namun, sebelum pergi, dia membuka rahasianya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia bukanlah orang miskin, melainkan seorang pengusaha yang sedang mencari arti persahabatan sejati. Ali dan Bu Sumi terkejut, tetapi mereka tidak marah. Mereka justru merasa senang karena Rizal menganggap mereka sebagai sahabat sejatinya. Sebagai tanda terima kasih, Rizal membantu memperbaiki rumah Bu Sumi dan memberikan modal usaha untuk Ali agar bisa mengembangkan usaha kecil-kecilan. Meski demikian, Rizal berjanji untuk tetap datang berkunjung setiap bulan dan membantu desa itu sebisa mungkin. Sejak saat itu, Rizal menemukan apa yang ia cari, persahabatan dan kehangatan tanpa pamrih. Ia kembali ke kota dengan hati yang tenang dan bahagia, mengetahui bahwa ada tempat di dunia ini di mana orang-orang tidak melihat harta, melainkan hati. Bab 2. Kembali ke kehidupan kota. Sepulang dari desa, Rizal kembali menjalani rutinitasnya di kota. Setiap hari, dia berangkat ke kantornya yang terletak di gedung pencakar langit. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa kosong di tengah-tengah kemewahan dan kesibukan kota.
Makan malam di restoran mahal dan bergaul dengan rekan-rekan bisnis terasa hampa dibandingkan kehangatan yang ia temukan di desa. Suatu malam, saat Rizal sedang duduk di apartemennya, ia teringat senyum Ali dan keluarga sederhana yang selalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Perasaan rindu mendadak menggelayuti hatinya. Ia pun memutuskan untuk menepati janjinya. Di akhir pekan, tanpa membawa barang mewah, Rizal berangkat kembali ke desa. Bab 3. Persahabatan yang kuat. Ketika sampai di desa, Rizal disambut dengan hangat oleh penduduk desa, terutama oleh Ali dan Bu Sumi. Mereka terkejut namun bahagia melihat Rizal kembali. Kali ini, Rizal datang untuk membantu Ali dengan rencana bisnis kecil-kecilan yang telah ia janjikan. Rizal dan Ali mulai merancang bisnis kecil yang bisa membantu perekonomian desa. Mereka memutuskan membuka sebuah warung kopi dan tempat makan sederhana yang menjual makanan khas desa. Rizal yang memiliki pengetahuan tentang bisnis membantu Ali dalam mengelola keuangan dan pemasaran, sementara Ali dan penduduk desa lainnya mengurus persiapan dan bahan-bahan makanan. Dengan bantuan Rizal, warung kecil tersebut perlahan-lahan mulai dikenal oleh wisatawan yang sering lewat desa itu. Rizal juga menyarankan agar mereka menjual kerajinan tangan buatan warga setempat di warung tersebut. Dalam beberapa bulan, warung Ali menjadi terkenal, dan banyak orang datang untuk merasakan makanan khas desa serta membeli kerajinan lokal. Pendapatan yang didapat dari warung tersebut membantu banyak keluarga di desa, termasuk Bu Sumi. Bab 4. Ujian kesetiaan. Kesuksesan Ali dan warungnya rupanya menarik perhatian beberapa orang yang iri. Seorang pebisnis dari kota, yang mengetahui keberhasilan usaha tersebut, datang dan menawarkan Ali sejumlah besar uang untuk membeli warung itu. Namun, Ali tidak tergiur oleh uang. Ia tidak lupa akan usaha kerasnya bersama Rizal dan kepercayaan warga desa. Melihat Ali tidak tergoda, sang pebisnis mencoba membujuk Rizal agar mengkhianati Ali dan bekerja sama dengannya. Sang pebisnis menawarkan saham besar di perusahaan kota sebagai imbalannya, bahkan menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi. Meski tawaran itu menggiurkan, Rizal menolaknya. Persahabatan yang ia temukan di desa ini jauh lebih berarti dibandingkan dengan materi yang bisa ia dapatkan di kota. Ali merasa bersyukur memiliki teman seperti Rizal, yang setia dan tidak tergoda oleh uang. Mereka berdua terus mengembangkan warung tersebut, dan desa perlahan-lahan menjadi destinasi wisata kecil yang ramah dan penuh keramahan. Bab 5. Akhir yang bahagia. Bertahun-tahun berlalu, warung Ali kini berkembang pesat dan menjadi kebanggaan desa. Para penduduk pun semakin sejahtera dengan adanya peluang kerja dan usaha baru. Setiap bulan, Rizal masih sering berkunjung untuk melihat keadaan desa dan membantu jika ada yang membutuhkan. Rizal belajar banyak dari persahabatannya dengan Ali dan penduduk desa. Pengalaman hidup di desa membantunya menghargai arti kebersamaan dan kejujuran. Kini, meski hidup di kota dengan berbagai kemewahan, hatinya tetap merasa damai karena tahu bahwa di desa itu, ada teman-teman sejati yang akan selalu menyambutnya dengan senyuman tulus. Lanjut episode 2.